Jumpa lagi bersama bojes.com. Kali ini saya kedatangan barang Tri-LED helmet magnifier. Jadi di video kita kali ini saya ingin mereview terkait benda apa sih ini sebenarnya, dan kita cek bagaimana kualitasnya dan bagaimana isinya. Oke. Jadi kalau kita lihat dari boxnya, di sini ada seri MG82000M dengan judul box Tri-LED helmet magnifier, strong gentle light source for choice. Oke, jadi ini kacamata, bisa dikatakan helm kacamata dengan double magnifier. Jadi sini double magnifier, kemudian bahkan triple. Di sini ada lens magnifier, lensnya juga. Kemudian dia dilengkapi dengan Tri-LED lens. Jadi di sini ada Tri-LED-nya, 3 LED, dan ada 5 opsi pembesaran. Yang pertama 1x, 1 kali, 1,5 kali, 2 kali, 2,5, dan 3,5. Oke. Di sampingnya punya 6 lens ya, jadi ini 5 ditambah 1, jadi ini yang sudah integrated di headlampnya, di helmetnya. Kemudian kalau yang ini yang opsional ini ya, dari 5 ini, jadi bisa double magnifier, maksudnya gitu. Kemudian strong light source, jadi lampunya kuat nyalanya. Tri-LED ada 3 LED-nya. Kemudian adjusting headband, bisa di adjust atau bisa disesuaikan. Ini ada pengaturannya kayaknya ya, ada pengaturan. Kemudian baliknya lens track, lens 3 lensa ya, ada triple lensa, lensanya ada 3 tadi, bisa 3 set. Kemudian comfort headband, jadi bandonya, jadi yang ada di kepalanya ini comfortable ya, jadi nyaman dipakai. Kemudian breathable bevel with adjustable headband knob, jadi ada knob penyesuainya. Kemudian lens receive box, jadi lensanya ada boxnya, dan reading untuk membaca, untuk office atau untuk kantor, rumah, education, dan untuk dikoleksi. This product is wide visual angle lens helmet magnifier with LED light. It's nggak tahu ini apa. Lens are newly developed by design to be applicable to various daily environment like mechanical processing, electronic repair, jewelry appraisal, clock and watch repair, carving, and handicraft. Oke. Jadi kalau di sini keterangannya bisa digunakan untuk untuk perbaikan elektronik, untuk mechanical processing yang memerlukan ketelitian tinggi, jewelry appraisal, kemudian untuk clock, watch repair, dan memperbaiki yang inilah untuk perbaikan lah. Ini berarti fungsi utamanya untuk perbaikan versinya mereka. Oke, kita lihat apakah ini recommended untuk digunakan mereparasi. Nanti kita cek. Oke, ini isinya kita buka, baliknya kosong, nggak ada apa-apa. Oke, manual booknya, bukan manual book sih, manual papernya ya. Oke, yang dibaliknya ada bahasa Cina, yang di sini bahasa Inggris. Oke, nanti saya sertakan di sini ya isinya ya, silahkan dibaca sendiri.
Oke, di sini ada lensanya 1, 1,5, 2, 2,5 sama 3,5. Kelihatan nggak? Nah ini kelihatan ya. Nah ini 1, 1,5, 2, 2,5, 3,5. Oke, nanti aja kita buka. Di sini juga ada lapnya buat ngelap lensanya, dan di sini unitnya. Di sini ada unit yang adalah apa-apa lagi. Ini kita selesaikan dulu. Oke, yang pertama mau saya review di sini dari ini ya, dari bahannya. Ini plastik. Ini plastik cukup kokoh juga. Ini cukup kokoh. Kalau dari bahannya, ini plastik cukup kokoh. Kalau kita lihat dari ketebalan plastiknya itu di 2 mili, jadi cukup kokoh dan cukup kuat sih. Jadi build quality-nya atau kualitas pembuatannya ini cukup bagus. Kemudian handbandnya ini juga bagus. Nah ini dari spons atau busa, yang lapisan dari sponsnya, lapisan pinggir sponsnya ini halus, lembut. Jadi kalau dipakai sepertinya sih nggak sakit ya ketika di kepala. Kalau yang ini juga sama, dari spons juga. Oke, di sini ada adjustmentnya. Kalau sepertinya ini untuk adjustment. Jadi yang ini untuk adjustment naik turunnya. Jadi naik turun. Jadi waktu dipakai ini penyesuaian angle-nya ya, penyesuaian sudutnya, sudut pandangan dari lensa ini. Jadi bisa disesuaikan sesuai kebutuhan aja. Bisa dikuatkan lagi, bisa dikunci lagi. Jadi cuma buat melonggarkan ini aja. Settingnya masih manual untuk naik turunnya. Nah kemudian di sini ada adjustment untuk memperbesar dan memperkecil ini handbandnya. Jadi ini oke, pull to adjust, press to lock. Jadi ketika ini tertekan, ini posisi menekan, jadi posisi nempel sini ya. Ini kan ada space nya, jadi kalau nempel ini dia ngelock. Tapi kalau ada jeda, kalau kita tarik ke belakang gini, kalau sudah ada jeda ini bisa diputar. Nah jadi ini untuk ngeset ininya, buat ngeset handbandnya. Jadi bisa disesuaikan panjang pendeknya atau besar kecilnya ukuran kepala kita. Kalau sudah nanti kita lock aja. Nah kalau saya cetak, jadi dia sudah ngelock. Oke, ini juga plastik. Kalau ini agak tipis ya plastiknya, yang depan yang hitam ini agak tipis. Ternyata sama guys, 2 mili juga, cuman ini jadi lebih berarti lebih lentur daripada yang ini. Kalau yang ini dia kokoh, jadi nggak selentur ini. Kalau ini agak lentur karena memang dibuat untuk lingkar kepala. Kalau yang ini kan untuk penahan dari lensanya, jadi dibuat lebih kokoh. Kemudian di sini ada LED-nya, ada 3 LED. Kemudian ini tempat lensanya, ini bisa di-adjust juga ya, tempat lensanya bisa dimajukan atau dimundurkan. Kemudian ini sepertinya LED-nya bisa dilepas ini. Kalau kita lihat dari sini kayaknya bisa dilepas. Kemudian di sini juga bisa di-adjust tempat lensanya. Tempat LED-nya bisa di-adjust, bisa diarahkan kanan kiri juga. Terus kalau kita lihat di tempat baterainya, bentar, kita bukanya dulu, kayaknya sulit.
Nah, jadi kalau tempat baterainya ini ya, untuk 3 baterai, jadi 3 baterai ukuran triple A, sorry 2A, double A. Jadi untuk ukuran yang kayak gini ya. Saya masukkan dulu. Oke, kita tutup lagi, kita kembalikan ke posisi semula, kita coba tes. Oke, cukup lumayan ya, lumayan. Oke, ada 2 mode, mode biasa, mode cukup terang. Oke, kemudian ini yang saya maksud lensa fixnya tadi ya. Jadi di sini lensanya fix, nggak bisa diatur lagi, nggak bisa dicopot juga, nggak bisa diganti juga. Ini cuma bisa di set angle-nya saja, bisa dirubah, sama bisa dipindahin gini. Oke, kita taruh dulu. Sekarang kita buka lensanya. Oke, ini lensanya. Oke, kalau kita lihat di sini ada tulisan, kelihatan nggak? Ya, ini ada, kelihatan. Nah, itu ada tulisan 1,1 kalinya ya. Jadi di lensanya sudah ada keterangannya. Jadi kita bisa menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan kita. Ini 3,5 ini. Ya, 3,5. Nah, 3,5. Kalau misalkan untuk ukurannya ya kita bisa lihat sendiri ya. Nah, itu. Nah, bisa disesuaikan sendiri ya. Bisa lihat sendiri kan ya. Ya, seberapa besarnya. Yang ukuran 3,5. Ini contoh kasaran aja ya, bila kita gabung contoh misalkan. Jadi tentunya tampilan di lensa kamera dengan mata kita secara langsung pastinya kan beda. Cuma sebagai gambaran saja. Ini kalau misalkan kita gabung kayak apa. Nah, jadi kita mau ke mau harus cari titik fokusnya ya. Kalau misalkan 1 ya, kalau misalkan 1, misalkan 2. Nah, jadi kita harus menyesuaikan titik fokusnya. Ya, gitu ya jadinya intinya. Oke, sekarang kita coba aja dulu. Saya mau coba yang ukuran 1 dulu. Ukuran 1. Sekarang udah siap pakai ya, pakai handbandnya atau magnifiernya. Udah siap pakai magnifiernya. Saya coba dulu. Kurang besar. Oke, ini pas ukuran saya. Oke, ini saya ganti dulu posisinya kayak gini. Oke, ini untuk ukuran yang ukuran satunya. Agak ribet juga sih. Oke. Oke. Jadi nanti di sini di set aja sesuai dengan kebutuhannya, biar bisa diangkat dan dibawain. Jika kita angkat, nah ini harus cukup kuat ya. Di setelan sampingnya itu harus cukup kuat. Jadi kalau untuk saya ukuran 1 itu
pandangan baca saya kisaran di ukuran 30 cm. Ini 30 cm atau kurang lebih lah 50 atau 60 cm. Ini posisinya akan jelas, saya melihatnya dengan ukuran yang jelas. Tapi ketika saya menggunakan lensa ini, ketika di posisi yang sama, itu menjadi blur atau kabur, tulisannya kabur. Jadi fokusnya sudah berubah. Kalau saya mau menggunakan lensa ini, saya harus mendekatkan tulisannya menjadi sekitar 1 jengkal dari lensanya. Nah, ini baru jelas untuk membaca atau untuk beraktivitas. Ini untuk yang ukuran nomor 1. Oke, ini untuk yang ukuran 1 ya. Nah, untuk ukuran nomor 1 agak nggak jelas ya, itu untuk yang ukuran 1x. Sekarang kita coba untuk ukuran yang 2. 1,5 sorry, 1,5. Nggak kelihatan. Kita coba. Kalau tadi di kisaran 1 jengkal, sekarang lebih mendekat lagi dari 1 jengkal, nggak sampai 1 jengkal. Kalau di posisi 1 jengkal itu masih jelas, cuman agak kabur, tulisannya agak kabur. Kalau mau lebih jelas itu di ukuran segini, kurang lebih sekitar ya 20 cm lah ukuran jelasnya. Kalau dari pembesarannya saya rasa ya memang cukup jelas sih. Ini untuk yang ukuran 1,5. Sekarang kita langsung menuju ke ukuran 3,5. Ini untuk yang ukuran 3,5. Oke, saya coba dulu. Nah, kalau untuk yang ukuran 3,5 ini, untuk jarak pandangnya untuk saya ya, untuk saya itu jarak jelasnya itu kisaran 10 cm atau 5 sampai 10 cm lah. Dan ini jarak lensa ke mata saya sekitar 10 cm juga, sekitar 8 cm sorry, 6 cm. Jadi jarak lensa ke mata saya itu sekitar 6 cm. Kemudian jarak lensa ke objeknya itu juga sekitar 6 cm. Jadi ukurannya hampir sama dengan mata saya dan lensa saya. Antara lensa ke mata saya dan lensa ke objek ini sama. Hanya saja nanti mata kita menjadi lebih cepat capek ya, karena kita memerlukan titik fokus yang terlalu dekat. Dari segi pembesarannya lumayan. Ini kalau saya bandingkan dengan tulisan yang asli, mungkin di kisaran 2 kali sebenarnya. Kalau di posisi ini, dari jarak yang ini, itu kisaran sekitar 2 kali. 2 atau 3 kali lah, kurang lebihnya sama memang, sesuai dengan ini. 2, 3 kali, ya sekitar 3 kali lah. Oke, nah ini tadi yang ukuran 3,5 ya, 3,5 kali. Sekarang saya mau coba double lensa 1,5 sama 1 kali. Ini yang 1 kali, ini yang 1,5. Oke. Oke. Nah, kalau tadi saya untuk yang 1 kali itu jarak bacanya kisaran 30 cm, itu masih bisa. 20 sampai 30 cm itu masih bisa. Nah, sekarang saya harus mendekatkan di posisi ini. 3 sekitar 6. Jadi sama
sama seperti yang 3,5 tadi. Nah, ini jaraknya. Ini baru sudah jelas. Kalau misalkan saya mau gandengkan dengan yang jadi ini saya taruh depan dulu. Sorry. Oke, yang 1,5 saya taruh depan, saya gandengkan dengan yang 2,5. Ini ya 2,5. Saya taruh di dekat mata saya. Oke, ini posisi slide-nya dari lensa saya posisi yang paling jauh dari posisi kepala saya. Nah, ini jaraknya menjadi lebih dekat. Ini kisaran sekitar 2 jari dari saya. Jadi saya harus mendekatkan gini ya, harus dekat banget biar jelas. Kalau pembesarannya ya memang lebih besar memang, cuman ya nggak signifikan banget sih. Mungkin ya sekitar 4 atau 5 kali lah. Ini tadi yang saya pakai ukuran 2,5 sama 1,5 ya, kurang lebihnya hampir sama sih. Sesuai dengan pembesarannya ini 2,5. Nah, sekarang saya mau coba yang 3,5 sama 2,5. Ini yang 3,5. Ini yang 2,5. Jadi 3,5 dan 2,5. Oke. Sensasinya gimana kita coba? Oke, jadi harus dekat banget. Kalau kita mau gunakan ya jadi dekat banget sih. Kalau nggak pengen terlalu pusing ya pakai satu mata sih, biar nggak terlalu memaksakan keduanya harus fokus bersamaan. Itu lumayan, jadi nggak terlalu membuat mata kita menjadi capek. Dengan adanya kita menggunakan satu mata saja gini, jadi yang satu kita tutup ya, itu cukup mengurangi tingkat kecapean dari mata kita. Kalau dari segi pembesarannya kisar ya kurang lebihnya sama sih, sekitar 6 kalau kita bandingkan dengan tulisan aslinya. Jaraknya juga harus lebih dekat. Nah, sekarang saya mau coba yang ini, magnifiernya yang fix ini mau saya gabungkan juga. Apakah ini juga cukup membantu? Saya juga kurang tahu sih. Ya cukup membantu sedikit sih, nggak signifikan banget. Mungkin pembesarannya bertambah 5 kali kayaknya, 0,5 kali sih, bertambahnya 0,5 kali. Jadi untuk sementara, apakah ini recommended untuk menservis, terutama menservis elektronika atau mungkin benda-benda kecil yang lain? Saya rasa relatif. Kalau untuk saya pribadi contohnya, kebutuhan saya itu tidak tercover secara sepenuhnya untuk ini. Jadi mungkin hanya membutuhkan sekian detik atau mungkin 10 atau sampai 20 detik untuk menggunakan alat ini. Nah, selebihnya saya nggak bisa menggunakan ini karena di samping saya harus mendekatkan objek dengan lensa ini. Tentunya kalau kita sambil menservis, terutama menservis laptop atau sejenisnya yang membutuhkan space jarak yang cukup panjang ketika kita menggunakan ini, sehingga kita menjadi lebih terganggu ketika kita menggunakan alat ini. Berbeda kalau contohnya kita mau menservis jam atau mungkin yang lain yang tingkat kebutuhan melihat benda kecilnya itu tidak secara terus menerus, saya rasa masih
recommended menggunakan ini. Masih bisa lah, masih nyaman untuk menggunakan ini. Tapi kalau kita menservis benda-benda kecil atau memandang benda-benda kecil yang kebutuhannya relatif lebih panjang, lebih lama, saya rasa saya nggak menyarankan menggunakan ini. Karena di samping jarak mata kita dengan lensa itu terlalu dekat, kita nggak bisa menyesuaikan jaraknya jauh dekatnya. Dan kelemahan lainnya, kita harus memperdekat objek itu dengan lensa. Hingga kita nggak bisa menyesuaikan keduanya, antara jarak mata kita dengan lensa dan lensa dengan objek itu tidak bisa kita sesuaikan sesuai dengan keinginan kita. Sehingga ya perbesarannya kisaran 10 ke bawah sih, 1 sampai 10 di kisaran itu. Jadi kalau Anda semua membutuhkannya kisaran itu, perbesaran antara 1 sampai 10, saya rasa ini masih cocok lah. Tapi kalau untuk perbesaran yang dibutuhkan lebih besar dari itu, ya mungkin bisa pakai alternatif yang lain, seperti yang digital mikroskop atau yang sejenisnya, atau mungkin lensa kecil yang seukuran ini yang kita pakai yang kayak gini. Nah, itu kita bisa menyesuaikan dengan posisi yang nyaman dengan mata kita. Jadi itu malah lebih cocok dari kebutuhan pekerjaan kami yang memang harus memandang benda-benda kecil seperti resistor SMD yang kecil-kecil banget, kemudian kayak kaki-kaki dari IC yang memang benar-benar kecil. Nah, itu lebih rekom dengan kaca pembesar yang kecil yang kita pakai tangan untuk menyesuaikan jaraknya. Jadi kita bisa menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan kita. Saya lebih recommended yang itu sih malah, daripada kita harus menggunakan yang ini dengan handband atau dengan helm yang kayak gini. Kita malah nggak bisa menyesuaikan jarak lensa dengan mata kita, karena fix ya, di sini kita hanya bisa menyesuaikan mungkin hanya sekitar 1 cm sampai 5 cm dengan jarak mata kita. Itu ya agak sulit banget sih kalau kita ngatur ini. Kalau lampunya ya cukup terang, jadi saya rasa ya kalau untuk servis silahkan dipikir-pikir lagi lah kalau mau beli yang ini. Ini saya belinya kisaran, mungkin kalau dikurskan ke rupiah kisaran 130-an lah, kisaran itu. Ini saya belinya melalui Banggood, nanti linknya saya sertakan di deskripsi. Ya, sementara itu sih yang bisa saya review. Jadi itu intinya, kalau untuk servis setelah saya mencoba yang ini, saya mungkin lebih menyarankan kalau untuk servis yang laptop atau handphone, saran saya pakai yang digital magnifier, digital mikroskop, yang entah itu pakai USB untuk ditancapkan ke laptop atau HP atau yang sudah ada screennya. Itu saya rasa itu lebih recommended untuk teman-teman yang memang punya hobi servis atau punya pekerjaan servis. Itu lebih recommended karena kita bisa menyesuaikan mata kita dengan objek. Kalau kita pakai mikroskop digital itu kan objeknya bisa kita pindahkan atau kita alihkan ke monitor atau ke screen yang sudah disediakan oleh mikroskop tersebut. Jadi kita bisa menyesuaikan dengan posisi itu. Tetapi kalau kita pakai yang ini, mau gak mau kita harus menyesuaikan mata kita dengan lensanya. Nah, ini yang menjadi kendala buat kita. Kalau untuk objek dengan lensa itu kan relatif ya, kan tergantung dari jarak kita juga dan tergantung dari ukuran lensanya. Makanya
Ini menjadi sebuah kesulitan tersendiri kalau kita memaksakan menggunakan ini untuk servis. Ya, itu saran saya. Tapi kembali lagi ke teman-teman, kalau memang masih mau menggunakan ini dan sesuai atau cocok dengan kebutuhan teman-teman, silakan. Tapi kalau bagi saya, kebutuhan saya tidak sesuai dengan yang saya harapkan dengan alat ini. Jadi saya tidak rekomendasi untuk servis menggunakan alat ini. Servis yang benda kecil tentunya. Oke, itu review dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat buat rekan-rekan, terutama yang mau membeli perangkat seperti ini atau peralatan seperti ini. Sekian. Ya, mengurangi lah daripada kita menggunakan keduanya secara bersamaan. Dengan posisi yang sedekat ini pastinya